No gold is not in her. She's a diamond. Balik lagi di Unlimited ID, long time no see ya teman-teman. Sekarang gara-gara AI harga RAM udah pada naik kacau abis-abisan. Dan ya kali ini gue bikin konten yang bener-bener apa ya? Gimana ya, kita mau ngerakit PC gaming dengan harga RAM dan storage SSD sekarang yang lagi naik itu kacau banget ya. Jadi kita akan bikin PC dengan budget semepet mungkin. Nah, sebelum itu thank you banget teman-teman subscriber yang sering mantengin gua, dan gua baru banget nongol lagi ini karena ada banyak yang lagi dikerjakan, dan juga nih teknologi apokalips dengan harga yang gak jelas kayak gini. Langsung aja kita bikin PC dengan budget seminim mungkin, tapi kita bisa main game tipis-tipis lah ya. Tunggu apa lagi? Let's go to the video. Oke, jadi ini PC-nya, kita langsung tes aja gimana performa dari i3 Gen 2 2120 menggunakan RAM 8GB 4x2 keping, 4GB x 2 keping, dan kita padukan dengan Sapphire RX 560 2GB GDDR5. Langsung tes aja. Oke, jadi ini sebenarnya video singkat aja untuk kita melakukan meracik sebuah PC hemat budget ya, dengan kita bisa main game mungkin di 1080p low atau di 720p atau 900p lah, kita seenggaknya bisa main dengan i3 Gen 2 ini dan RAM 8GB plus RX 560 2GB. Kayaknya sih kita nggak mungkin ngetes game yang terlalu berat-berat ya, jadi kita akan coba tes untuk game-game ringan, tapi nanti di akhir video akan saya kasih konklusi untuk rakitan seperti ini apakah worth it dan udah bisa dipakai untuk apa aja sih. So let's go, kita langsung ke layar untuk pengetesannya. Oke, manual banget nih ya, mohon maaf. Oke, di sini kita udah siapin seperti biasa controller. Di sini saya pakai Fantech WGP 13S yang dimana ini durability-nya oke banget. So kita langsung ke pengetesan game pertama. Dan sebelum kita lanjutkan ke pengetesan, seperti biasa di sini kita cek untuk CPU ID dan GPU-nya dulu ya. Kita akan cek bareng-bareng. Oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Saya menggunakan i3 2120 dengan max TDP di 65 watt. 2 core 4 thread ya. Ini sudah tergolong jadul, tapi kita akan manfaatkan dia untuk bermain game di 2026. Oke, kita lanjut. Motherboardnya kita pakai Foxconn bawaan HP, memory cardnya 8GB DDR3. Bisa dilihat. Kita pakai 2 slot. Dan juga untuk grafiknya RX 560 2GB GDDR5 LPDA. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke game pertama. Di sini ada game yang lagi lumayan saya mainin banget, yaitu Megabomb. Oke, untuk FPS-nya di sebelah mana ya? Oh, di sebelah sini nih, teman-teman bisa lihat ya. Kita akan lihat untuk settingannya. Di sini di full screen Windows 1080p. VSync kita off. Dan ini semuanya di low ya. Oke, langsung kita play aja. Ngomong-ngomong ini suaranya kekencangan sebentar ya. Oke. Langsung aja ke pengetesan. Di sini kita pakai Fox. Oke, langsung kita tes.
Teman-teman bisa lihat di sini FPS-nya yang didapat bervariasi dari 30 hingga 60 FPS. Yang dimana ini udah cukup playable ya. Udah cukup playable banget. Dan kalau mau settingannya lebih baik lagi, teman-teman bisa turunin resolusinya ke 900p atau 720p. Ya, bisa disetting di sini untuk diubah menjadi eksklusif full screen, dan ini resolusinya bisa diturunin ini ya. Mungkin di 136768 atau 900p itu pasti udah lebih nyaman. Tapi kita di sini ngincar untuk 1080p gaming, dan game seperti ini masih cukup enak dimainkan. Ya, game-game yang nggak terlalu berat lah gitu. Kita udah bisa mainin dengan nyaman dan enak. Seperti itu. Kita bisa dapat 40 sampai 60 fps. Dan paling dropnya ada di 30 fps. Nah, untuk opsi kedepannya mungkin teman-teman bisa upgrade ke i5 G 2400-nya atau ke i5 Gen 3. Ini masih bisa banget kayak gitu. Jadi ini udah cukup playable banget ya. Ini bikin PC murah di harga RAM yang lagi naik-naiknya, ini udah cukup memuaskan untuk kita mau editing ringan atau gaming ringan. Ini masih oke banget. Kayak gitu ya. Oke. Sekian pengetesan di Megabong, kita lanjut ke pengetesan game selanjutnya. Ya, kali ini kita langsung di pengetesan selanjutnya di game sejuta umat, yaitu Roblox ya. Kita langsung drive aja. Di sini kita main car driving Indonesia. Gimana? Apakah akan lancar? Ini car driving ini tergolong lumayan berat soalnya. Tapi kita akan cek aja gimana. Dia lancar atau tidak. Mudah-mudahan sih lancar ya. Wow, ini sih tergolong lancar ya. Nah, untuk settingannya di sini kita manual di mana sih? Graphic quality-nya kita di bar 3. Terus reduce motion, background transparency ya seperti ini ya. Bisa dilihat teman-teman. Oke. Nah, ini kita mana mobil. Tes mount. Nah, tar dulu, ini rem tangannya yang mana? Oke. Nah, udah bisa nih. Kita jalan-jalan. Nah, ini untuk main Roblox CDID ini sih enak sih. Lancar sih. Nggak ada problem. Ya, enak. Ngomong-ngomong di mana sih? Senayan ya? Nah lo, ada siapa nih Pak Polisi? Ini sih Pak, oh bukan. Ya kita sambil jalan-jalan aja. Wow. Nah ya, ini untuk main Roblox ini udah cukup enak dan nyaman ya. Bisa dapat di 50-an, 40-50-an dengan settingan ini. Bisa teman-teman rubah-rubah lagi kalau emang mau. Ini cukup nyaman sih. Jadi untuk main Roblox ya aman-aman aja. Tapi gimana kalau kita coba game Roblox yang lain? Coba ya. Di sini nih, kita move dulu. Loh, jalannya pada ditutup. Oh iya nih, GBK ini. Oke ya, buat buka handphone apa lancar. Jalannya ditutup guys. Ya udah, intinya untuk main car driving Indonesia ini aman. Kita langsung tes ke game yang lain ya. Ada game apa lagi ya? Kita tes. Apa ya?
Nah ini nih, bakso Malang anomali nih. Kita tes nih. Ini salah satu game yang dimainin sama streamer juga nih. Kita cobain. Oke. Nah ini di yang lumayan rame kayak gini, ini cukup lancar loh, ya. Kita coba nih create a server, next player 1 create server. Nah kita main ini sendiri. Wow. Oke. Nah gamenya loading dulu. Nah tapi di sini ini lancar banget guys. Welcome to your night shift at Bakso Malang. Ini lancar. Ini baksonya satu harganya 12.000 ya. Oke. Jadi ini bisa banget buat main Roblox ya, game-game yang nggak terlalu berat. Ini udah oke sih teman-teman. Ya, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Ini udah cukup playable lah untuk kita main Roblox dengan settingan PC seperti ini, dengan rakitan seperti ini ya. Oke. Sip, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Oke, kali ini kita ada di Dota 2 updatean terbaru di 2026 Januari. Ini kita pakai i3 2120-nya. Dan kita langsung cek aja ini untuk settingannya. Kita ada di very low 1080p. Ini ya, displaynya di 1080p. Saya use current monitor 1080p dan game render quality di 70%. Kita bisa lihat di sini. Nih kita bisa lihat di pojok kanan dapat di kisaran 40 hingga 70 fps tergantung ya. Cuman kalau mau lebih aman lagi mungkin resolusinya bisa diturunin, terus juga game rendernya mungkin diturunin lagi biar jadi lebih nyaman untuk pergerakan dari karakternya. Itu. Jadi bisa nggak buat main Dota? Bisa. Cuman lebih baik kalau nantinya ada budget untuk upgrade, bisa banget ambil i5-nya, i5 Gen 2 atau i5 Gen 3-nya kayak gitu. Ini cukup playable sih. Untuk PC seharga ini udah cukup banget. Waduh, nggak mati dia. Ini agak sedikit patah-patah, drop ke 30. Mungkin dengan kalau kita main di 720 ini bakal lebih enak. Gimana kalau kita coba rubah ya ke advanced setting, kita ke 720 atau 900p mungkin. Nah, jangan berdarah, eksklusif. Kita tes. Yap. Ini dapat FPS-nya ya lebih lumayan, stabil di atas 40. Jadi ya teman-teman bisalah coba untuk setting-setting dengan PC yang settingannya seperti ini. Sudah cukup lah, bisa dengan budget yang mepet kita main beberapa game dengan settingan-settingan tertentu ya. Seperti itu. Lanjut main kill snipernya nih. Menang nggak? Mati nggak sniper? Mati juga. Oke, sekian pengetesan di Dota. Kita lanjut ke pengetesan game selanjutnya.
kita lanjut lagi di pengetesan selanjutnya. Di sini kita kenapa hang? Oke, sorry, starter di awal-awal. Oke, sekarang kita ada di Valorant. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ya. Ini saya bacain aja ya kalau nggak kelihatan. Untuk FPS-nya itu dapat di kisaran 120 dengan settingan 1080p. Graphic quality di low semuanya. 1080p di low semuanya ya. Semuanya seperti ini. Oke, kita langsung tes saja mainkan. Ini dapat di 120 fps yang dimana yang dimana ini udah playable banget, berarti 1080p udah aman, ready to play. Duh, saya nggak jago. Kenanya kaki doang 29. Ya pokoknya seperti itu ya. Untuk main Valorant artinya udah lancar dan udah ready banget. Bisa dapat di 120 bahkan 130 tadi, 130 fps. Setting low 1080p ini udah oke banget. Aduh, nggak jago sama sekali. Dan yap, segitu pengetesan dari PC budget ini. Kita lanjut ke konklusi dari PC ini ya. Let's go. Oke, jadi itu pengetesan dari PC budget ini, yaitu i3 Gen 2, RAM 8GB dan RX 560. Cukup memuaskan untuk performanya ya, kayak kita tadi bisa main Valorant di 120 fps, kita bisa main Roblox dengan cukup lancar, kita juga bisa main Dota 2 dengan settingan yang harus di setting lah ya, kayak kita main mungkin di resolusi 720, itu udah enak, lumayan. Dan juga tadi kita main apa lagi? Megabong itu kita dapat 30-60 fps tergantung variasi tempat dan banyaknya enemy spawnnya. Jadi sebenarnya PC ini bisa dipakai untuk game ringan, bisa untuk editing ringan, ini masih cukup banget ya. Nah, dengan harga RAM yang lagi cukup tinggi, kita bikin platform dengan DDR3 seperti ini udah cukup membantu banget untuk teman-teman yang mau build PC dengan budget terbatas tapi lumayan powerful untuk grafik processingnya. Dan yep, sekian pengetesannya PC ungu ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah. I know.